Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing saja ya, bahwa ketika kita membuat roti goreng dan cakwe ini tentunya banyak sekali kendala ya teman. Jadi kendalanya itu bervariasi ya, bervariatif ya seperti itu. Nah, kebetulan di sini ada salah satu dari teman kita itu kan bertanya ya. Jadi apa penyebabnya saat goreng cakwe, saat dimasukkan ke penggorengan ini maksudnya ya, mengembang dan beberapa saat kemudian menyusut atau kempes dan masih di penggorengan seperti itu. Jadi solusinya, jadi maksudnya ini mungkin ya, jadi waktu membuat cakwe itu dia waktu digoreng itu kan ngembang, kemudian bisa nyusut ataupun kempes ya seperti itu. Nah, jadi solusinya itu dan kendalanya apa seperti itu. Nah, kemudian ada lagi masih dari teman kita masih satu pertanyaan, satu channel akun ya ini yang menanyakan bahwa menteganya itu kan berapa gram. Ini kan untuk salah satu adonan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Memang saya katakan tadi bahwa ketika membuat roti goreng dan cakwe itu banyak sekali kendalanya ya. Tak terkecuali saya juga merasakan seperti itu. Jadi saat membuat adonan itu juga sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi hasil kita nantinya. Jadi yang berkaitan dengan pertanyaan tentang pemberian mentega, karena mentega ini menjadi salah satu faktor penting ya dalam membuat adonan yang kita buat menjadi cakwe ataupun roti goreng ini. Nah, jadi teman-teman ya, teman-teman memang harus mencari variasi sendiri, variatif ketika memberikan bahan-bahannya, seperti contohnya mentega tadi. Jadi kalau umpamanya hari ini membuat adonan seperti itu kan, dengan mentega ukuran standar ya, seperti 1:1 seperti itu, artinya dari per kilo tepung terigu yang kita gunakan itu satu on ya, atau 100 gram mentega ya seperti itu. Jadi itu nanti kombinasinya seperti apa, karena kan di sini kan kalau terutama membuat cakwe ya teman-teman, cakwe itu kan pengaruh di bumbu-bumbu yang lain, seperti contohnya ada bumbu bawang putih, kemudian garam, kemudian seperti masako, ada penyedap rasanya, itu kan itu sangat mempengaruhi terhadap adonan itu sendiri seperti itu. Jadi nanti ketika adonan kita bagus, itu waktu digoreng itu nantinya dia tetap maksimal seperti itu. Walaupun sudah digoreng pun dia hasilnya akan semakin bagus dan seperti itu. Tapi terkendala juga kadang-kadang kalau bahan-bahan variatifnya tadi, artinya berbagai macam bahan yang kita berikan di situ itu kadang tidak pas gitu kan, itu akhirnya menjadikan adonan itu sendiri atau cakwe yang kita buat itu sendiri akan berubah seperti itu ya. Itu tidak hanya teman-teman saja, saya pun merasakan hal yang sama seperti itu. Jadi intinya memang banyak sekali kendala ya teman-teman, tapi kalau kita sudah biasa membuat adonan, jadi segagal-gagalnya kita itu masih layak untuk dijual, walaupun kadang tidak sebagus pokoknya hari kemarin bisa bagus membuatnya, hari ini ternyata kurang. Nah, itu semua memang menjadi suatu permasalahan sendiri. Saya pun seperti itu ya teman. Kadang kalau upahnya kita, kalau bagusnya itu kan semua bahan yang kita siapkan itu kan ditimbang semua ya teman. Dari mulai tepung terigu, kemudian dari mentega, kemudian dari bawang putih. Itu kalau kita membuat cakwe seperti itu, karena ukuran dasar itu kan menjadi hal pokok. Itu pun nanti masih bisa berubah, apalagi kalau kita menggunakan manual artinya kita hanya menggunakan piring untuk memberikan bahan-bahan tertentu, jadi hanya kebiasaan saja ya, rutinitas seperti itu. Nah, ketika membuat adonan ini nantilah yang menjadi mempengaruhi dan pengaruh besar terhadap hasil yang kita peroleh nantinya kan seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuat cakwe terjadinya hal-hal yang dipertanyakan tadi adalah
ngempes, artinya kan seperti itu ya, jadi kempes. Nah itu kita perbaiki pertama dari segi pemberian menteganya dulu, cocoknya itu berapa, ataukah lebih dari ukuran itu atau dikurangi seperti itu. Kalau menurut saya bahan 1:1 itu sudah sangat ideal sekali, artinya 1 kilo bahan tepung terigu diberikan 1 ons mentega ya. Tapi kadang juga saya tidak memberikan segitu, artinya di bawah standar itu, karena kadang-kadang juga kalau kita tidak pas memberikannya ataupun kebanyakan mentega itu kadang-kadang, karena kan kalau cakwe itu kan potongan 2 dijadikan 1 ya. Nah ini tidak lengket seperti itu, pengaruhnya ke situ ya teman-teman. Berbeda dengan ketika kita membuat roti goreng. Roti goreng itu adonannya memang membuatnya lebih susah, artinya tekanan yang kita saat mengaduk itu lebih berat, tetapi secara pembuatan hasilnya itu lebih mudah kan seperti itu, karena dampak atau pengaruh bahan-bahan bumbu lainnya itu tidak seberat ketika kita membuat cakwe. Nah, contohnya kan kalau di roti goreng itu yang paling pengaruh kan apa? Paling bahan-bahan tambahan ya, kayak susu pun tidak begitu pengaruh karena mengandung apa ya, lemak seperti itu ya, malah membantu mungkin ya kalau seperti itu. Kemudian mentega sendiri otomatis membantu pengembangan ya seperti itu. Gula sendiri, gula pasir itu sangat bereaksi, artinya sinkron dengan ragi instan. Otomatis gula pasir itu atau gula putih itu di dalam roti goreng itu sangat bagus ya seperti itu, jadi sangat membantu. Jadi kalau di roti goreng kita memberikan sedikit saja ragi instan itu sangat bagus, sudah bagus ya, karena dia ada sinkronisasi antara gula pasir sendiri dengan ragi instan, kemudian menteganya, jadi itu sangat membantu. Berbeda dengan cakwe kan seperti itu. Kemudian tambah-tambahan lain seperti pasta dan apa ya, mungkin telur juga membantu kan. Nah itu tambah-tambahan yang tidak terlalu beresiko kan seperti itu. Yang penting adonan kita, cara kita membuat adonan itu sudah pas, sesuai ya dengan cara kita. Atau kan cara orang membuat adonan itu kan beda-beda ya teman-teman. Mungkin kalau menurut kami caranya seperti yang beberapa kali saya videokan seperti itu. Mungkin cara orang lain ataupun teman-teman yang lain itu agak sedikit berbeda. Mungkin ada yang di meja seperti itu, kalau kita di bak ya teman-teman seperti itu. Jadi itu sangat variatif. Nah jadi perbedaannya itu ya teman-teman. Kalau kita membuat cakwe itu, cakwe memang resikonya memang kalau ketika ngadonnya itu cakwe lebih enteng ya seperti itu, karena bebannya tidak terlalu berat. Tetapi karena bahan-bahan yang dicampurkan di situ itu sangat beresiko buat pengembang sendiri, reaksi pengembang sendiri itu kadang menjadikan suatu kegagalan lebih riskan daripada roti goreng kan seperti itu. Jadi intinya teman-teman yang menanyakan tadi, kita stabilkan dulu di mentega ya, karena mentega ini berpengaruh. Kemudian standarnya untuk pemberian bawang, garam ini kan kalau terkontaminasi secara langsung dengan ragi instan ini sangat mempengaruhi, jadi tidak kuat, atau ditambah dengan solusinya kuatkanlah ragi instannya atau pengembangnya, karena kalau ukuran cakwe dengan roti goreng pemberian ragi instannya itu menurut saya akan sangat beda ya teman-teman. Karena kalau tadi saya katakan kalau roti goreng itu cukup dengan sedikit dia akan lebih mengembang, kalau dengan pemberian ragi instan ke cakwe itu hanya sedikit atau pas-pasan, dia itu akan berat mengangkat karena terdapat bahan-bahan yang memang berlawanan ya dari ragi instan sendiri ya. Contohnya tadi ada bawang putih seperti itu, kemudian garam dan bumbu-bumbu lain seperti masako itu kan mengandung garam, zat-zat lain seperti itu ya. Sama halnya dengan bawang dan garam tadi. Jadi mungkin micin juga ataupun penyedap rasa yang kita tambahkan itu sangat berpengaruh sekali pada adonan. Nah sehingga untuk meminimalisir, teman-teman menambahkan yang kedua ya, menambahkan selain mentega kita apa ya namanya, kita berikan yang standar, artinya yang bisa untuk membantu mengangkat pengembang. Kemudian yang kedua adalah ragi instan sendiri. Jadi dua hal ini harus diperhatikan sehingga nanti adonan itu yang kita buat bisa maksimal mungkin untuk cakwe. Berbeda tadi dengan roti goreng. Roti goreng diberikan ragi instan sedikit saja itu sudah
bisa mewakili ataupun cepat reaksinya, karena ada bahan-bahan tambahan seperti gula pasir dan lain-lain, itu sangat membantu reaksi pengembang itu sendiri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, dari pertanyaan teman kita tadi. Semoga ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video dan tayangan berikutnya.